kembali kita di video pembelajaran yang terakhir, yaitu video pembelajaran matematika. Pada hari ini kita belajar kembali pelajaran matematika kita, dan seperti biasa kita akan membahas dari tugas-tugas yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Silahkan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket matematika kalian dan buka ke halaman 18. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket matematikanya dan buka ke halaman 18. Di halaman 18 di sana ada soal latihan yang Ibu berikan kepada kalian di pertemuan sebelumnya. Di sana materi kita kemarin adalah membahas tentang bilangan genap dan ganjil, dan tugasnya untuk kalian adalah kalian diminta melingkari bilangan genap, melingkari bilangan ganjil, dan menuliskan 3 bilangan genap antara 218 dan 230. Oke anak-anak, di sini langsung saja kita bahas bersama. Nomor 1. Lingkarilah semua bilangan yang merupakan bilangan genap. Nah, yang termasuk ke dalam bilangan genap di sini adalah 38, 52, 80, 172, 340, 364, 572, dan 788. Itulah bilangan genap yang ada pada tabel atau pada kotak nomor 1. Kemudian lanjut lagi ke nomor 2. Lingkarilah semua bilangan yang merupakan bilangan ganjil. Yang termasuk bilangan ganjil di sini adalah 31, 83, 97, 295, 443, dan 869. Itulah bilangan ganjil yang terdapat pada kotak di sini, di nomor 2 ya. Kemudian nomor 3, tuliskan 3 bilangan genap antara 218 dan 230. Bilangan genap yang pertama adalah 220, kemudian bilangan genap yang kedua adalah 222, dan bilangan genap yang berikutnya adalah 226. Nah, itu dia bilangan genap yang sebanyak 3 bilangan antara 218 dan 230. Nah, kalau bilangan genap yang kalian tulis tidak sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, yang penting itu adalah bilangan genap antara 218 dan 230. Oke anak-anak, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah benar semua? Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, materinya yaitu di bagian D, penjumlahan bilangan sampai 999. 1. Penjumlahan tanpa menyimpan. Penjumlahan tanpa menyimpan ini ada di halaman 19 ya, di halaman sebelahnya ya, di halaman 19. Ingat kembali arti penjumlahan. Perhatikan gambar berikut. Kalau penjumlahan dalam matematika itu disebut dengan penambahan. 1 tambah 1, 200 ditambah 300. Penambahan ya kalau penjumlahan. Di sana ada 2 gambar. Gambar yang pertama, kalimat di bawah gambarnya itu beberapa pengunjung datang ke pameran. Jumlah pengunjung di pameran bertambah. Kemudian di gambar yang kedua, beberapa ayam di peternakan bertelur. Jumlah telur di peternakan bertambah. Penjumlahan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, bagaimana dengan pelajaran matematika kalian di kelas 1? Apakah kalian sudah pernah belajar materi tentang penjumlahan tanpa menyimpan, baik itu dengan cara bersusun panjang atau dengan cara bersusun pendek? Nah, di kelas 2 ini kalian belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan, baik itu penjumlahan dengan cara bersusun panjang atau penjumlahan dengan cara bersusun pendek.
Cara bersusun panjang. Di sana kamu bisa perhatikan di buku paketmu di halaman 19. 17 ditambah 21. Ini sesuai dengan nilai tempatnya ya. 17. Angka 1 ini menempati nilai tempat puluhan. Angka 7 dia menempati nilai tempat satuan. Kalau dia puluhan berarti dia ditulis 10. Ditambah satuannya adalah 7. Kemudian 21. 2 ini menempati nilai tempat puluhan dan satunya ini menempati nilai tempat satuan. 2 ditulis 20 ditambah satuannya 1. Ingat ya, untuk mencari hasilnya dengan cara bersusun panjang ini, kamu bisa jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. Satuannya terlebih dahulu. Di sana satuannya adalah 7 dan 1. Berarti kamu bisa jumlahkan terlebih dahulu dari satuannya. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian setelah itu baru kamu jumlahkan puluhannya. 10 ditambah 20 sama dengan 30. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya kamu bisa jumlahkan 30 ditambah 8. Hasilnya adalah 38. Kemudian penjelasan di sampingnya, kedua bilangan diuraikan menurut nilai tempatnya. Jumlahkan bilangan pada setiap nilai tempat. Jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, kalau dia bersusun panjang, ini kamu bisa menjumlahkannya sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan. Jika sudah ketemu, baru kamu jumlahkan puluhan dan satuannya itu untuk mendapatkan hasil akhirnya. Oke, kemudian kita bisa balik halaman bukunya ke halaman 20. Nah, di halaman 20 di sana ada soal ratusan. Penjumlahan bilangan ratusan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Contoh di sana yang A, 235 ditambah 162 sama dengan titik-titik-titik. Ini kamu bisa cari menggunakan cara bersusun panjang. Di sana di buku paket kalian kamu bisa perhatikan di sana di halaman 20 ada cara bersusun panjang dan juga ada cara bersusun pendek. 235 ditambah 162. Ingat ya nilai tempatnya seperti yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan kita yang sebelumnya ya. 235. 2 ini nilai tempatnya ratusan, bisa ditulis 200. 3 ini nilai tempatnya puluhan, bisa ditulis 30. 5 ini nilai tempatnya satuan, kamu bisa tulis 5. Jadi dia membentuk penjumlahannya 200 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian bilangan yang berikutnya adalah 162. 1 nilai tempatnya adalah ratusan, bisa ditulis 100. 6 nilai tempatnya adalah puluhan, bisa ditulis 60. Dan 2 nilai tempatnya adalah satuan, bisa ditulis 2. Nah, ini bersusun ya, bersusun dari atas ke bawah. Nah, cara menjumlahkannya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan. Ingat ya, kamu bisa cari hasilnya dari satuan terlebih dahulu. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 30 ditambah 60 sama dengan 90. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, kemudian kamu jumlahkan 300 ditambah 90 ditambah 7, hasil akhirnya adalah 397. Nah, kemudian dengan cara bersusun pendek. Nah, kalau cara bersusun pendek ini lebih singkat lagi, tetapi
Sama ya dengan yang tadi, kamu bisa jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kamu jumlahkan lagi puluhannya. Dan yang terakhir baru kamu jumlahkan ratusannya. Nah, namun cara bersusun pendek ini dia lebih singkat, tidak perlu diuraikan berdasarkan nilai tempatnya. Misalkan 200 ditambah 30 ditambah 5 tidak perlu ya. Kamu langsung tulis jawaban di bawahnya. Nah, 5 ditambah 2, 7. 3 ditambah 6, 9. 2 ditambah 1, 3. Nah, jadi 235 ditambah 162 sama dengan 397. Nah, cukup singkat ya, tidak perlu diuraikan nilai tempatnya, ratusan, puluhan, satuan. Nah, begitu juga untuk yang B, sama ya penjelasannya seperti yang A tadi ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak kalian bisa lihat cara penjumlahan dengan cara bersusun panjang atau cara penjumlahan tanpa menyimpan berikut ini. Nah, itu dia anak-anak tentang pembahasan dari materi kita penjumlahan tanpa menyimpan, baik itu dengan cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Nah, berikut ini tugas untuk kalian kerjakan adalah kalian mengerjakan soal nomor 1. Dengan perintah soalnya di sana, kerjakan penjumlahan dengan cara bersusun panjang berikut. Kamu bisa mengerjakan soal ini dari nomor 1 bagian A, B, dan C. Ya, kamu kerjakan nomor 1 bagian A, B, dan C. Itu dia untuk tugas pelajaran matematika pada hari ini. Nomor 1, A, B, dan C. Nah, anak-anak, begitu dulu Ibu Rasa untuk pembelajaran matematika kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan kembali pelajaran matematika kita. Untuk hari ini, marilah anak-anak Ibu tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa ambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sampai jumpa.